Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bimo Widakdo. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia atau UNSIA dari mata kuliah Estetika Humanisme yang dibimbing oleh Ibu Sinta Wahyuni, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan topik mengenai konflik manajemen atau manajemen konflik. Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Manajemen konflik adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perbedaan pendapat dan ketegangan dapat diatasi secara konstruktif dan efektif. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, menjaga hubungan yang harmonis, dan meningkatkan kinerja serta produktivitas tim. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berguna tentang pentingnya manajemen konflik dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam berbagai situasi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat ke depannya. Pokok pembahasan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya konflik, pengertian manajemen konflik, jenis dan sumber konflik, dampak positif dan negatif konflik, strategi manajemen konflik, manfaat manajemen konflik yang efektif, serta kesimpulan dan rekomendasinya. Pertanyaan pembuka adalah, apakah konflik selalu membawa masalah baik atau buruk? Mengapa menurut Anda demikian? Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia. Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki pandangan, nilai, dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi sumber konflik baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Dalam dunia kerja, konflik bisa muncul antara rekan kerja, antara atasan dan bawahan, atau bahkan antara tim yang berbeda dalam suatu organisasi. Namun, konflik tidak selalu berarti negatif jika dikelola dengan baik. Konflik dapat menjadi katalis untuk inovasi, peningkatan kinerja, dan penguatan hubungan antar individu. Di sisi lain, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, konflik dapat menimbulkan dampak buruk seperti menurunnya produktivitas, rusaknya hubungan kerja, dan berkurangnya kepuasan kerja. Latar belakang terjadinya konflik. Konflik merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Konflik bisa terjadi di berbagai konteks, mulai dari hubungan pribadi hingga lingkungan kerja dan dalam berbagai bentuk. Baik itu konflik internal dalam diri seseorang maupun konflik eksternal antara individu atau kelompok. Pemahaman tentang konflik menjadi sangat penting karena dampaknya bisa signifikan terhadap produktivitas, hubungan interpersonal, dan kesejahteraan emosional individu yang terlibat. Dalam konteks organisasi, konflik seringkali timbul akibat perbedaan pendapat, tujuan yang bertentangan, atau miskomunikasi. Misalnya, konflik antar departemen dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan merusak hubungan kerja yang harmonis. Di sisi lain, konflik dalam kehidupan pribadi seperti konflik interpersonal antara anggota keluarga atau teman dapat menimbulkan ketegangan emosional dan mempengaruhi kualitas hubungan. Meskipun konflik sering dianggap negatif, sebenarnya konflik juga memiliki sisi positif. Konflik dapat menjadi pemicu inovasi, mendorong kreativitas, dan memperbaiki komunikasi jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis konflik dan sumber-sumber yang memicunya agar dapat mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif. Konflik manajemen. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani konflik secara efektif untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Manajemen konflik tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan, tetapi juga untuk memanfaatkan konflik sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan peningkatan dalam hubungan atau organisasi. Menurut Mary Parker Follett, manajemen konflik adalah seni mengubah konflik destruktif menjadi konflik konstruktif. Konflik harus dikelola agar dapat menghasilkan perubahan positif. Menurut Robin and Schultz, manajemen konflik adalah proses perencanaan dan pengendalian konflik secara konstruktif, sehingga konflik dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pencapaian tujuan organisasi.
Menurut Rahim, manajemen konflik adalah diagnosa dan intervensi dalam konflik yang terjadi antara anggota organisasi untuk mengarahkan dan mengelola konflik dengan cara yang tidak merusak organisasi. Komponen utama dalam manajemen konflik, yang pertama identifikasi konflik, yang kedua analisis konflik, yang ketiga strategi penyelesaian konflik, yang keempat implementasi dan tindakan, yang kelima monitoring dan evaluasi, yang keenam pencegahan konflik. Identifikasi konflik. Langkah pertama dalam manajemen konflik adalah mengenali dan mengidentifikasi adanya konflik. Ini melibatkan pengamatan terhadap tanda-tanda ketegangan atau perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Analisis konflik. Setelah konflik diidentifikasi, analisis mendalam diperlukan untuk memahami penyebab utama konflik, dinamika antara pihak-pihak yang terlibat, dan dampak potensial dari konflik tersebut. Analisis ini juga mencakup pemahaman tentang kepentingan, nilai, dan kebutuhan masing-masing pihak. Strategi penyelesaian konflik. Mengembangkan strategi untuk menyelesaikan konflik adalah komponen kunci dalam manajemen konflik. Berbagai pendekatan dapat digunakan, termasuk kolaborasi, kompromi, penghindaran, dan lain-lain. Strategi yang dipilih harus disesuaikan dengan situasi spesifik dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Implementasi dan tindakan. Setelah strategi dipilih, langkah-langkah konkret harus diambil untuk menerapkannya. Ini bisa terlibat pertemuan langsung antara pihak-pihak yang berkonflik, intervensi pihak ketiga, atau perubahan dalam struktur atau proses organisasi. Monitoring dan evaluasi. Manajemen konflik tidak berakhir dengan penyelesaian awal. Penting untuk memantau hasil dan mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan. Ini memastikan bahwa konflik tidak muncul kembali dan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasilnya. Pencegahan konflik. Bagian penting dari manajemen konflik adalah mengembangkan mekanisme untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan. Ini bisa mencakup pelatihan komunikasi, pengembangan kebijakan yang jelas, dan membangun budaya organisasi yang mendukung penyelesaian konflik secara konstruktif. Manajemen konflik yang efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan, memperkuat tim, dan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan memahami dan menerapkan komponen utama ini, individu dan organisasi dapat mengubah konflik menjadi peluang untuk perbaikan dan inovasi. Adapun jenis konflik, yang pertama konflik interpersonal. Konflik yang terjadi dalam diri individu biasanya melibatkan pertentangan antara nilai-nilai pribadi, keinginan, atau tujuan yang berbeda. Misalnya, seorang karyawan mungkin mengalami konflik interpersonal ketika harus memilih antara mengejar promosi yang diinginkan atau menjaga keseimbangan kerja hidup. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih. Ini sering melibatkan perbedaan pendapat, gaya komunikasi, atau kepribadian. Misalnya, ketidaksepakatan antara dua rekan kerja tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, konflik intragrup. Konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Ini bisa melibatkan ketidakcocokan antara anggota tim atau perbedaan dalam tujuan dan metode kerja. Misalnya, perselisihan antara anggota tim mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proyek kelompok. Yang keempat, konflik intergrup. Konflik yang terjadi antara dua kelompok atau tim yang berbeda dalam organisasi. Biasanya melibatkan persaingan atau perbedaan dalam tujuan kelompok. Misalnya, persaingan antara departemen pemasaran dan departemen penjualan mengenai alokasi anggaran. Sumber konflik. Yang pertama, perbedaan tujuan dan prioritas. Setiap individu atau departemen dalam suatu organisasi mungkin memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan. Misalnya dalam organisasi, manajer mungkin lebih fokus pada efisiensi dan produktivitas, sementara karyawan lebih memprioritaskan kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan pribadi yang berbeda dapat memicu konflik, terutama ketika keputusan atau tindakan melibatkan prinsip-prinsip yang berbeda.
Perbedaan dalam nilai-nilai dasar dan keyakinan antara individu atau kelompok dapat memicu konflik, terutama jika nilai-nilai tersebut sangat dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak. Misalnya, perbedaan budaya antara anggota tim yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat memicu konflik karena cara pandang dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah atau situasi tertentu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas seringkali memaksa individu atau kelompok untuk bersaing mendapatkan bagian yang lebih besar, menyebabkan ketegangan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti anggaran, waktu, atau fasilitas seringkali menyebabkan konflik. Misalnya, dua departemen yang bersaing untuk mendapatkan alokasi anggaran yang sama mungkin mengalami ketegangan dan pertentangan. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka seringkali menjadi akar dari banyak konflik. Informasi yang tidak disampaikan dengan baik atau disalahartikan dapat menyebabkan frustasi dan kebingungan, yang pada akhirnya memicu konflik. Misalnya, instruksi yang tidak jelas dari manajemen yang menyebabkan kebingungan di antara anggota tim mengenai tanggung jawab mereka. Yang kelima, perbedaan gaya kerja dan kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian dan gaya kerja yang unik. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik, terutama ketika individu dengan gaya yang sangat berbeda harus bekerja sama dalam tim. Misalnya secara fleksibel versus struktur. Beberapa orang menyukai fleksibilitas dalam jadwal dalam cara bekerja mereka, sementara yang lain lebih menyukai rutinitas yang terstruktur. Seorang karyawan yang fleksibel mungkin menikmati kebebasan untuk menyesuaikan cara dan waktu kerjanya, sedangkan rekannya yang terstruktur mungkin lebih suka bekerja dengan jadwal dan prosedur yang tetap. Karyawan yang terstruktur mungkin merasa terganggu dengan cara kerja fleksibel yang tidak terduga, sementara karyawan yang fleksibel merasa terikat dan tidak kreatif dengan jadwal yang ketat. Dampak positif konflik. Satu, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Konflik dapat mendorong individu untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi kreatif. Ketika ada perbedaan pandangan, hal ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang mungkin tidak muncul dalam situasi yang seragam dan bebas konflik. 2. Memperjelas masalah dan memperbaiki proses. Konflik seringkali mengungkapkan masalah yang tersembunyi atau proses yang tidak efisien. Dengan menyelesaikan konflik, organisasi dapat memperbaiki prosedur kerja, kebijakan, dan struktur yang ada, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3. Meningkatkan keterlibatan dan komitmen. Ketika individu merasa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses penyelesaian konflik, mereka cenderung merasa lebih terlibat dan berkomitmen terhadap keputusan yang diambil. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Keempat, membangun hubungan yang lebih kuat. Konflik yang diselesaikan dengan baik dapat memperkuat hubungan antar individu atau tim. Proses penyelesaian konflik yang konstruktif dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan rasa saling menghormati di antara pihak-pihak yang terlibat. Dampak negatif konflik. 1. Menurunkan kinerja dan produktivitas. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu fokus dan konsentrasi karyawan, sehingga menurunkan kinerja dan produktivitas. Energi dan waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan tugas dapat terbuang untuk menghadapi konflik. 2. Meningkatkan stres dan ketegangan. Konflik yang berkepanjangan atau tidak terselesaikan dapat menyebabkan stres dan ketegangan yang berlebihan di tempat kerja. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Ketiga, merusak hubungan dan kerjasama. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat merusak hubungan antar individu atau tim, mengurangi kerjasama dan kolaborasi. Hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis dan menghambat pencapaian tujuan bersama. Keempat, meningkatkan turnover karyawan. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan
menimbulkan ketidakpuasan dan frustasi di kalangan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Tingginya tingkat turnover karyawan dapat meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan, serta mengganggu kontinuitas operasional. Yang kelima, menciptakan citra buruk untuk organisasi. Konflik yang berlarut-larut dan tidak ditangani secara profesional dapat menciptakan citra buruk bagi organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta mengurangi daya tarik organisasi sebagai tempat kerja yang baik. Strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan efektif. Tujuan utama dari strategi manajemen konflik adalah untuk mengurangi dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan potensi positifnya, seperti peningkatan kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah. Strategi ini melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis dan konteks konflik yang dihadapi. Beberapa strategi utama dalam manajemen konflik meliputi yang pertama, kolaborasi, yaitu pendekatan ini melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Kolaborasi menekankan pada komunikasi terbuka dan pemahaman bersama. Kelebihan dari kolaborasi meningkatkan kepuasan semua pihak, mempromosikan hubungan jangka panjang yang positif. Adapun kekurangan kolaborasi memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar, tidak cocok untuk situasi yang darurat. 2. Kompromi. Pendekatan ini melibatkan setiap pihak memberikan sebagian dari keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Kelebihan kompromi cepat dan sering efektif dapat diterima oleh sebagian besar pihak. Kekurangan dari kompromi tidak selalu menghasilkan solusi optimal, mungkin meninggalkan beberapa pihak merasa kurang puas. Yang ketiga, penghindaran. Pendekatan ini melibatkan menghindari atau menunda konflik, terutama ketika masalah dianggap sepele atau ketika situasi tidak kondusif untuk penyelesaian. Kelebihan dari penghindaran dapat mengurangi ketegangan sementara, cocok untuk masalah kecil. Kekurangan dari penghindaran, masalah mungkin tidak terselesaikan dan bisa semakin memburuk seiring waktu. Keempat, kompetisi. Pendekatan ini melibatkan memperjuangkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Biasanya digunakan dalam situasi di mana keputusan cepat diperlukan. Kelebihan dari kompetisi efektif di dalam situasi darurat, jelas dan langsung. Kekurangan dari kompetisi dapat merusak hubungan, menciptakan permusuhan. 5. Akomodasi. Pendekatan ini melibatkan mengorbankan kepentingan sendiri untuk memuaskan kepentingan pihak lain. Biasanya digunakan untuk menjaga hubungan atau ketika masalah dianggap tidak terlalu penting. Kelebihan, membantu menjaga hubungan baik, meredakan ketegangan secara cepat. Kekurangan akomodasi, kepentingan pribadi mungkin terabaikan, tidak cocok untuk masalah besar. Teknik komunikasi efektif. Teknik komunikasi efektif dalam manajemen konflik adalah metode untuk strategi yang digunakan untuk memastikan pesan yang disampaikan oleh pengirim diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh penerima dengan cara yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif adalah dasar dari interaksi yang sukses, baik dalam konteks pribadi maupun profesional, dan sangat penting dalam manajemen konflik. Berikut adalah beberapa teknik komunikasi efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan minat yang tulus terhadap apa yang dikatakan oleh pembicara, dan memberikan tanggapan yang relevan. Caranya yaitu mengangguk, membuat kontak mata, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan memberikan umpan balik yang menunjukkan pemahaman. Yang kedua, empati. Menunjukkan pengertian dan perhatian terhadap perasaan dan perspektif pihak lain. Caranya menggunakan pertanyaan seperti, "Saya mengerti bagaimana perasaan Anda.
Atau saya bisa melihat mengapa Anda merasa seperti itu. Ketiga, klarifikasi. Mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang apa yang dikatakan oleh pihak lain. Caranya biasanya bertanya seperti, apakah maksud Anda? Atau bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang? 4. Penggunaan bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan tidak konfrontatif. Caranya menghindari kata-kata menyalahkan atau menyinggung. Menggunakan kata saya daripada kamu untuk menghindari menyalahkan dan memilih kata-kata yang mendukung dan membangun. 5. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk berkomunikasi dengan cara memilih waktu dan tempat yang dapat untuk diskusi, menghindari gangguan, dan menunjukkan sikap terbuka dan reseptif. Teknik mediasi dan negosiasi dalam konflik. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Pihak ketiga dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu merumuskan solusi yang dapat diterima semua pihak. Negosiasi itu proses di mana pihak-pihak yang berkonflik berkomunikasi langsung untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi melibatkan diskusi dan tawar-menawar untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, komunikasi menjadi lebih efektif, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan meningkatkan hubungan serta kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Teknik komunikasi efektif sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk manajemen konflik, negosiasi, dan kolaborasi tim. Manfaat manajemen konflik yang efektif. Manajemen konflik yang efektif memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi individu, tim, dan organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari manajemen konflik yang efektif. 1. Meningkatkan kualitas keputusan. Kreativitas dan inovasi. Konflik yang dikelola dengan baik dapat mendorong diskusi yang lebih mendalam dan kreatif, menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi yang lebih baik. Pendekatan multiperspektif melibatkan berbagai perspektif dan sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. 2. Meningkatkan komunikasi, transparansi, dan keterbukaan. Manajemen konflik yang efektif mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka, membantu mengatasi kesalahpahaman dan memperbaiki aliran informasi. Peningkatan kemampuan mendengar. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik belajar untuk mendengarkan satu sama lain dengan lebih baik, meningkatkan pemahaman bersama. Ketiga, memperkuat hubungan. Kepercayaan dan kerjasama. Penyelesaian konflik yang konstruktif dapat meninggalkan rasa saling percaya dan kerjasama di antara anggota tim atau rekan kerja, mengurangi ketegangan. Manajemen konflik yang baik membantu mengurangi ketegangan dan permusuhan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. 4. Meningkatkan kepuasan dan moral kerja. Kepuasan karyawan. Ketika konflik diselesaikan secara adil dan efektif, karyawan merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan adil, meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi dan semangat kerja. Lingkungan kerja yang bebas dari konflik yang berlarut-larut dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. 5. Meningkatkan produktivitas. Fokus pada tujuan bersama. Dengan menyelesaikan konflik, tim dapat lebih fokus pada tujuan dan tugas bersama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengurangan gangguan. Konflik yang dikelola dengan baik mengurangi gangguan dan interupsi, memungkinkan tim untuk bekerja lebih lancar dan efektif. Kesimpulan, manajemen konflik yang efektif merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan inovatif. Konflik, jika dikelola dengan baik,
dapat menjadi sumber kreativitas, meningkatkan kualitas keputusan, dan memperkuat hubungan antar individu dalam organisasi. Teknik-teknik seperti mediasi dan negosiasi membantu dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, dan memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan. Manajemen konflik yang efektif juga meningkatkan kepuasan dan moral karyawan, mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan konflik yang tidak terkelola, serta meningkatkan adaptabilitas dan ketahanan organisasi terhadap perubahan dan tantangan. Selain itu, pengembangan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah melalui manajemen konflik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan pribadi dan profesional individu. Rekomendasi pertama, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan manajemen konflik. Organisasi harus menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan manajemen konflik untuk semua karyawan, terutama manajer dan pemimpin tim. Pengembangan keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan komunikasi melalui workshop dan seminar dapat membantu karyawan berinteraksi lebih efektif. 2. Implementasi kebijakan konflik. Kebijakan yang jelas. Organisasi perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai penyelesaian konflik, termasuk prosedur dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Proses mediasi. Mengimplementasikan proses mediasi formal yang dapat digunakan karyawan untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator netral. 3. Mendorong budaya terbuka. Keterbukaan dan transparansi. Mendorong budaya keterbukaan di mana karyawan merasa nyaman untuk menyampaikan masalah atau kekhawatiran mereka tanpa takut akan reperkusi. Feedback konstruktif. Mengajarkan dan mempraktikkan pemberian umpan balik yang konstruktif secara rutin. 4. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Mengikutkan sertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka untuk mengurangi potensi konflik. Tim kerja yang kolaboratif. Membangun tim yang kolaboratif dengan mendorong kerjasama dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola konflik, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, serta memaksimalkan potensi positif dari konflik. Berikut adalah referensi, yaitu ada beberapa buku dan juga ada artikel-artikel yang khusus tentang manajemen konflik. Demikian presentasi singkat ini yang saya buat. Mohon maaf yang seluas-luasnya jika terjadi kesalahan dalam pengetikan ataupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.